Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran online untuk pemesinan CNC milling dasar. Baik, sebelum materi kita sampaikan, untuk terlebih dahulu kita simak video berikut ini. Dunia manufakturing menjadi bagian penting dalam tonggak ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu teknologi manufaktur yang sudah berkembang sejak dulu dan tetap menjadi bagian penting hingga sekarang adalah CNC atau Computer Numerical Control. Tanpa sadar, barang-barang yang kita pakai sehari-hari pun banyak yang hadir dari proses CNC machining. Semua produk berbasis plastik lahir dari mold yang dibuat dengan mesin CNC. Produk berbasis logam, prototypingnya pun dilakukan dengan CNC. Bahkan mesin-mesin canggih yang perlu akurasi tinggi juga dibuat dengan mesin CNC. Nah, di video kali ini kami akan membahas lebih jauh tentang teknologi manufaktur CNC. CNC atau Computer Numerical Control pada dasarnya merujuk pada sebuah sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Adapun dalam konteks manufacturing, yang dimaksud CNC lebih spesifik pada CNC machining. Singkatnya, ini adalah sebuah mesin yang dapat digunakan untuk membuat segala jenis mesin. Cara kerjanya yaitu dengan cara memotong bagian-bagian dari suatu blok bahan dengan dibantu kontrol otomatis dari komputer. Teknik ini dikategorikan dalam subtractive manufacturing, berbeda dengan 3D printing yang berbasis additive manufacturing atau injection molding yang berbasis formative manufacturing. Mesin CNC sendiri ada banyak macamnya, tapi yang paling banyak digunakan saat ini adalah CNC milling dan CNC lathe. Pengembangan CNC machining mulai terjadi pada tahun 1950-an dengan kontrol komputer yang masih terbatas pada waktu itu. Secara prinsip, sebenarnya tidak ada yang berbeda antara CNC zaman dulu dengan CNC zaman sekarang. Bedanya, kontrol komputer sekarang jauh lebih canggih sehingga memungkinkan proses kerja multi-aksis dengan banyak tool sekaligus. Proses CNC machining sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, engineer membuat desain part menggunakan software CAD di komputer. Kedua, model CAD tersebut kemudian diterjemahkan menjadi G-code agar bisa dibaca oleh mesin CNC. Ketiga, mesin CNC mengeksekusi G-code tersebut untuk memotong bahan dan menghasilkan part dengan akurasi tinggi. Hampir semua jenis bahan dapat diproses dengan CNC machining. Beberapa yang umum di CNC adalah logam seperti aluminium, besi alloy, juga plastik seperti ABS dan nilon, dan bahan lain seperti komposit dan kayu pun bisa di CNC. Yang menariknya lagi, CNC bukanlah sekedar alat untuk manufacturing saja. Teknologi CNC juga bisa dianggap sebagai ukuran tingkat teknologi manufaktur suatu negara yang saat ini masih dipimpin oleh negara-negara maju utama seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan China. CNC merupakan alat inti untuk mengartikulasikan ide atau inovasi dengan lebih cepat dan mudah. Ide bisa digambar dalam komputer lalu diproduksi secara nyata dengan kualitas tinggi menggunakan mesin CNC menjadi produk inovasi. Data menunjukkan semakin banyak mesin perkakas seperti CNC yang ada di suatu negara, semakin inovatif juga negara tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini teknologi CNC ataupun mesin CNC itu sendiri di Indonesia masih belum berkembang sepesat di negara maju. Padahal, CNC menjadi salah satu tonggak paling penting dalam perkembangan inovasi dan teknologi. Berbekal dari kenyataan itulah, kami di Ditek Engineering selama 2 tahun ini telah melakukan riset dan pengembangan mesin CNC. Produknya sudah jadi saat ini dan akan siap dipasarkan dalam waktu dekat. Mesin CNC ini kami pastikan memiliki kualitas yang sangat tinggi seperti CNC di negara maju dengan harga yang tetap terjangkau oleh UMKM atau institusi pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, kita sudah melihat video tentang bagaimana perkembangan CNC untuk saat ini. Baik, kita mengenal
CNC, mesin CNC. Tapi sebelumnya CNC itu apa sih, kan gitu ya. Jadi yang pertama kita definisikan dulu apa itu namanya mesin CNC. Jadi mesin CNC atau kepanjangan dari Computer Numerical Control adalah sebuah perangkat mesin perkakas yang dikendalikan dengan sistem komputer dengan gerak otomatis yang dikontrol atau diprogram dengan bahasa numerik. Nah, untuk mesin CNC sendiri itu didefinisikan sebagai mesin yang dapat dikendalikan oleh program yang terdiri dari beberapa kumpulan instruksi, ya, atau kita namakan programnya itu namanya G-code, seperti itu, atau program NC. Nah, apa sih yang membedakan antara mesin CNC dengan mesin non CNC konvensional ya? Karena di sini kita materinya adalah mesin CNC milling. Pada CNC ini pergerakan eretan memanjang, melintang, dan vertikal itu dikendalikan oleh sebuah motor servo atau servo, ya. Yang servo itu nanti dikendalikan dengan sebuah servo drive dengan bahasa numerical. Jadi secara garis besar pergerakan eretan dan spindle pada mesin konvensional yang tadinya itu digerakkan dengan manual, yaitu kita putar dengan tangan, ya, dengan handle-nya kita putar dengan tangan, kita ganti pergerakannya itu dengan sebuah motor servo yang dikendalikan dengan bahasa numerik. Seperti itu untuk garis besar dari sistem CNC bekerja. Nah, bagaimana sih untuk cara kerja mesin CNC milling ini? Nah, itu kan yang sering kita kurang begitu paham. Ya, kadang kita sering melakukan, tapi kita apa sih sebenarnya definisi dari mesin CNC milling? Bagaimana proses kerjanya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya untuk mesin CNC milling ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk memotong material, benda-benda yang banyak atau massal, ya, secara akurat dari segi presisi, dari segi akurasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan berbagai macam mesin CNC, ya, karena tidak hanya milling saja yang ada di pasaran. Yang pertama adalah mesin CNC lathe atau mesin CNC turning, ya, seperti ini. Nah, pada mesin CNC lathe ini ada dua sumbu yang digerakkan, sumbu Z untuk arah memanjang dan sumbu X untuk arah melintang. Ini yang CNC dua sumbu. Ini cekamnya, kepala tetap, ini adalah tool post-nya, ya. Kemudian ini adalah kontrol panel, ya, dan ini bodinya. Kemudian ini yang versi rakitan. Nah, ini kepala tetapnya sama, ya. Ini digerakkan oleh motor servo. Ini pendukung, ya, kepala lepas, ya. Ini untuk toolnya. Ini pergerakannya dia menggunakan motor servo, ya. Ini diganti motor servo atau bisa manual. Kalau ini digerakkan manual, diputar, gitu. Ini yang multi aksis, ada aksis Z, ada aksis Z yang memanjang, ya, ada aksis X yang melintang. Jadi dia yang jungkat-jungkit gitu, ya. Nah, ini untuk toolnya sebagai tempat untuk menyimpan tool atau revolver, ya.
Yang berikutnya adalah CNC milling. Nah, di sini pada materi ini nanti kita akan bahas tentang lebih dalam tentang CNC milling. Apa bedanya dengan turning? Nah, kalau milling ini adalah benda kerjanya ditempatkan di sini, dicekam, kemudian toolnya yang berputar. Berbeda dengan yang turning tadi. Nah, di ini ada 3 sumbu. Oh, ini malah 4 ya ini. Ini ada untuk muter ya. Benda kerja bisa diputar ini. Berarti dia 4 aksis. Sumbu ini memanjang, ini sumbu X. Sumbu melintang yang menuju tiang sumbu Z, dan sumbu vertikal yang naik turun ini sumbu Z. Kemudian, nah ini untuk tampak rakitannya. Ini sumbu X ya, yang melintang sumbu Z, yang vertikal sumbu Z. Ini pergerakan aretannya ini dengan motor servo. Nah, ini motor servo, motor servo, motor servo. Ada berapa aksis? 3 aksis. 1, 2, 3, karena ada 3 motor servo. Selanjutnya, nah ini yang 5 aksis ya. X, Y, Z. Ada ini bisa diputar. Ini aksis keempat dan aksis kelima. Ini benda bisa diputar. Mesin CNC berikutnya adalah mesin gerinda atau grinder. Nah, yang ini ya. Jadi setiap pergerakan eretan ketika diganti dengan sistem servo ya berarti dia itu CNC. Kita lihat ini servonya, ini servonya. Ini tidak muter, ini servonya juga. 3 aksis ya. 1, 2, 3. Ini arah melintang, memanjang. Nah, ini yang radial. Ini yang surface grinding untuk motong permukaan. Nah, yang ini yang tool grinding, hampir kayak bubut ya, kayak led, tapi dia untuk grinder seperti itu. Yang selanjutnya adalah plasma. Apa itu plasma? Dia untuk motong plat. Ini dengan las plasma ya. Seperti ini fungsinya untuk motong-motong plat-plat dari besi. Nah, ini yang versi rakitan ya. Ini yang versi pabrikan. Dia lebih banyak digunakan untuk motong plat-plat besi ya, untuk motong plat, misal untuk membuat pagar yang punya desain gambar ya, itu biasanya menggunakan CNC plasma. Kemudian CNC router. Nah, bedanya apa? Kalau secara prinsip sama dengan CNC yang mil tadi, cuman kalau ini router berarti dia rakitan ya. Materialnya biasanya untuk material-material lunak seperti kayu, akrilik, resin, MDF, mungkin cocok gunakan CNC router ini. Nah, ini banyak digunakan untuk perusahaan furniture ya, atau aksesoris. Karena dengan CNC router kalau kita menginginkan untuk ukuran yang presisi ya sulit, karena dari segi bodinya aja berbeda. Untuk CNC router lebih banyak untuk mencari bentuk saja, untuk modeling saja. Kalau untuk ukuran kurang begitu presisi. Kemudian untuk CNC laser, nah seperti ini biasanya untuk engraver ya, untuk membuat tulisan pada kardus, pada kulit atau pada akrilik ya. Ini dengan sinar laser dioda ya. Kalau yang ini juga ada yang pakai laser CO. Nah, ada 2 pilihan. Kalau pada laser dioda dia pakai tegangan listrik, tapi nanti terbatas untuk kekuatan penembusannya. Untuk yang penembusan bagus gunakan CNC laser yang pakai jas CO. Kemudian yang selanjutnya, nah, kenapa kita harus pakai CNC ya? Kalau kita tidak tahu keunggulannya ya nanti kita nggak pengen, oh kenapa harus
CNC kan gitu. Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa keunggulan penggunaan mesin CNC dibanding dengan mesin yang konvensional atau non CNC. Baik, yang pertama adalah dengan CNC kita bisa menjalankan secara otomatis karena semua pergerakan sudah terprogram menggunakan program CNC atau G-code ya, yang kita bisa buat secara manual maupun dengan software CAM. Selanjutnya adalah ketelitian akurasi. Jadi dengan CNC kita bisa mencari ketelitian yang tinggi. Kemudian ketepatan, presisi. Nah, benda yang presisi dengan jumlah yang banyak sangat sulit kalau kita gunakan dengan mesin konvensional, maka kita gunakan CNC untuk mendapatkan presisi yang tinggi masing-masing benda yang kita buat. Jadi kita buat 100, 10 atau 500 atau 1000. Kalau kita kerjakan dengan CNC dengan program yang sama, setting yang sama, nanti kita akan bisa mendapatkan ketepatan presisi yang tinggi. Kemudian fleksibilitas. Nah, ini fleksibel. Misalkan sekarang kita buat produk A misalkan. Nanti 1 tahun ke depan ada buat produk A yang sama, kita bisa lakukan. Tinggal kita ngambil data programnya saja, kita eksekusi. Itu fleksibel. Dan itu pun juga bisa gunakan untuk pembuatan benda-benda yang custom ya. Cuma satu misalkan kita buat desainnya, kita eksekusi. Jadi fleksibel penggunaan CNC ini. Kemudian kapasitas produksi. Nah, CNC ini memang sangat tepat untuk kita mengejar yang namanya jumlah dari produk dengan ketentuan, ketepatan, ketelitian. Itu sama. Itu bisa kita kejar dengan kapasitas produksi. Beda kalau kita pakai konvensional, kita membuat 2 benda yang sama aja ukurannya, bentuknya sama, itu cukup sulit tergantung dari operator yang membuatnya. Tapi kalau dengan CNC ini memungkinkan buat 500 misalkan 1000 benda yang sama dengan kualitas yang sama bisa kita capai dengan menggunakan mesin CNC. Nah, tentunya selain keunggulan juga ada kekurangan penggunaan CNC. Apa kekurangannya? Kekurangannya harganya yang relatif mahal. Nah, untuk beberapa mesin yang tipe industri untuk pengerjaan logam ya, itu bisa mencapai 200, 300, 500 juta. Bahkan sekarang mungkin 1M ya, karena perkembangan saat ini sudah ada CNC laser ya, yang dia digunakan untuk pemakanan hampir kayak CNC milling yang lain ya, dia sampai kedalaman 5 mili. Namun demikian ada alternatif lain untuk CNC yang harganya low budget, yaitu yang CNC router tadi yang rakitan. Itu mungkin bisa dihargai, kalau di Tokopedia atau yang lainnya atau marketplace lainnya, mungkin bisa di angka dari 2,5 juta sampai 30 juta sudah dapat CNC. Tapi material yang bisa kita kerjakan ya terbatas, mungkin hanya material lunak saja. Yang selanjutnya adalah mengoperasikannya harus butuh keahlian. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Karena kalau kita belajar dengan CNC tentu berbeda dengan kalau kita belajar menggunakan mesin yang lainnya. Mungkin beli mesinnya baru kita pelajari bisa. Tapi kalau mesin CNC harus kita siapkan dulu operatornya. Jangan sampai kita beli harga mahal, 1 tahun gak ada operator yang bisa mengoperasikan. Maka perlu sekali cari dulu siapa operatornya, siapa membuat programnya. Baru kita putuskan untuk membeli atau membuat. Baru nanti akan manfaat. Yang selanjutnya adalah syarat mengoperasikan mesin. Nah, ini perlu dipahami juga karena CNC adalah teknologi tinggi, maka ada beberapa syarat. Tentu yang pertama adalah dia harus paham dulu komponen penunjang. Misalkan berapa listrik pemakaiannya, berapa tekanan anginnya, oli pelumahnya seperti apa, penggunaan cairan beliau seperti apa. Itu harus kita paham dulu sebelum kita mengoperasikan. Yang berikutnya adalah mengenal fungsi tiap tombol. Tentu mana tombol power on, power off, tombol emergency kalau terjadi sesuatu, dan lain sebagainya. Itu harus paham betul biar tidak salah nanti kalau terjadi sesuatu pada proses pekerjaan.
Yang selanjutnya adalah memahami dasar pembuatan program secara manual. Ini penting karena kalau kita tahu program manual, kita bisa edit program, kita bisa menganalisis kalau terjadi kerusakan atau cacat pada proses produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui cara memasukkan dan mentransfer program. Ini juga sangat penting. Sebagai seorang operator harus tahu cara bagaimana input program dan transfer program. Dan selanjutnya untuk mengeksekusi program. Kemudian setting benda kerja dan alat potong jelas. Karena tugas operator utama pada mesin CNC adalah dia setting benda kerja, bagaimana cara pencekapannya yang bagus. Kemudian secara setting alat potong, pemilihan alat potong, dan lain sebagainya, dan tentunya penentuan parameter pemotongan. Kemudian operator juga harus paham tentang prosedur yang benar dalam melakukan pengoperasian mesin secara otomatis. Harus tahu step by stepnya agar tidak terjadi human error. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui instruksi keselamatan kerja. Ketika kita mau belajar, mau bekerja, mau mengoperasikan mesin, kita harus tahu dulu bagaimana tindakan-tindakan keselamatan kerja yang harus kita penuhi agar semuanya safe operator, safe mesinnya, dan safe toolnya. Seperti itu, apa-apa yang perlu kita pahami sebelum kita mengoperasikan mesin CNC. Nah, terkait dengan standar keselamatan kerja, di sini kita sampaikan tentang penggunaan pakaian. Nah, untuk yang bagian kiri ini ada yang seharusnya ya, ini yang kanan yang tidak seharusnya. Yang harusnya dia pakai topi ya, biar kalau rambutnya tidak menjuntai dan mengganggu pekerjaan. Misalkan pakaian kerja harus bersih, bukan kotor ya. Kemudian harus tanpa gesper untuk sabuknya biar aman. Kemudian flanel harus bersih dan kain lap selalu sedia dalam saku. Orang mesin harus bersih rapi. Kemudian harus pakai sepatu safety agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan terpeleset atau kena benda-benda yang tajam. Kemudian tanpa cincin ya, atau jam tangan itu dihindari. Kemudian tanpa ring kunci ya di sini ya. Seperti itu yang perlu kita pahami dalam penggunaan pakaian kerja. Jadi tidak asal ya. Mungkin ini untuk video pertama. Silahkan disimak dengan baik-baik, kemudian diberikan rangkuman dari materi ini. Selamat belajar.